Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Classroom of the Elite yang kami ambil dari light novelnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Tanpa berbasa-basi lagi, mari langsung saja kita membahasnya. Setelah tersadar jika ternyata di bawah meja terdapat HP yang digunakan untuk menyadap, Ayano Koji mengisyaratkan Horikita supaya tidak bersuara terlebih dahulu. Kemudian Horikita menulis lewat HP yang ditunjukkan kepada Ayano Koji. Dalam pesan tersebut, Horikita memberitahu Ayano Koji untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Namun Ayano Koji malah mengacuhkan pesan Horikita dan tetap melanjutkan perkataannya. Hal tersebut sedikit membuat Horikita kesal. Namun Ayano Koji tetap melanjutkan perkataannya. Tetap diam tidak akan banyak membantu. Menurutmu, apakah mungkin ini tentang menjebak setiap siswa yang pintar di sekolah? Horikita kemudian menjawab jika ia tidak tahu. Ia tidak yakin 100%. Namun mereka masih memiliki kesempatan. Tapi setelah keduanya pergi beranjak dari tempat duduknya, Ayano Koji berkata dalam hati, dengan ini, Horikita seharusnya terlihat sebagai siswa yang pintar, sementara akulah yang bodoh. Itulah rencana Ayano Koji karena ia tahu pembicaraannya sudah disadap dan didengarkan oleh Ryuen. Scene lalu berpindah di kamar Ayano Koji. Di sana ia bertemu Yukimura yang terlihat tidak bersemangat. Melihat hal itu, Ayano Koji pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian Yukimura menjawab, "Akhirnya kau bertanya juga. Kenapa kita harus di grup yang sama dengan Sotomura dan Karuizawa? Tidak mungkin ini akan berhasil dengan mereka." Mendengar pendapat tersebut, Ayano Koji pun bertanya kenapa Yukimura berkata seperti itu. Kemudian Yukimura mulai menjelaskan alasannya. "Kupikir ada sesuatu yang aneh dalam pemilihan kelompok. Apa kau berpikir itu normal jika terdapat banyak orang pintar dalam kelompok naga?" Sebagai catatan, kelompok naga dalam light novel Classroom of the Elite adalah kelompoknya Horikita. Mendengar alasan Yukimura, Ayano Koji berpikir jika perkataan temannya itu ada benarnya juga. Karena dalam kelompok Mars, anggotanya diisi oleh siswa yang terburuk dari semuanya. Menyadari hal tersebut, Ayano Koji berencana untuk membuat Yukimura berpikir jika dia adalah salah satu siswa yang terburuk itu. Kemudian dengan pura-pura bodoh, Ayano Koji bertanya apa yang sedang Yukimura perhatikan. Kemudian Yukimura menjawab, "Hanya untuk memastikan, kau bukan salah satu dari VIP itu, bukan?" Tentu saja Ayano Koji langsung mengelaknya. Namun Yukimura nampak tetap waspada. "Benarkah? Tidakkah kau mencoba untuk memenangkan lebih banyak poin untuk kau gunakan sendiri?" Namun dengan santai, Ayano Koji menjawabnya sembari tiduran di atas kasur. "Aku bukan salah satu dari VIP itu, dan kutebak kau juga sama." Kemudian Ayano Koji juga berkata dalam hati jika apa yang dipikir Yukimura adalah hal yang wajar, karena dia tidak akur dengan siapapun di kelas D. Sesaat setelah itu, Ayano Koji tidur membiarkan Yukimura ngoceh sendirian. Sebenarnya, Ayano Koji merasa tidak nyaman tidur bersama orang lain dalam satu ruangan. Namun itu bukanlah masalah besar, karena mau bagaimanapun juga ia telah menganggap Yukimura sebagai seorang teman. Kemudian scene menunjukkan diskusi lanjutan kelompok Mars. Di sana, Ayano Koji datang 10 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dia sudah membayangkan jika di tempat tersebut tidak akan ada siapapun. Namun alangkah terkejutnya dia, ternyata di sana sudah ada Karuizawa. Namun Ayano Koji sedikit bingung, kenapa Karuizawa duduk begitu jauh dari tempat duduk yang disediakan. Dari sana, Ayano Koji berpikir jika hubungannya dengan Karuizawa bukanlah yang terbaik, namun bukan juga dalam kondisi yang buruk. Kemudian Ayano Koji mencoba untuk membuka percakapan. Namun sepertinya Karuizawa lebih memilih untuk asyik dengan HP-nya, sehingga ia mengacuhkan basa-basi Ayano Koji. Baru setelah Karuizawa selesai menelepon seseorang, ia mulai membuka obrolan dengan Ayano Koji. "Apakah kau VIP-nya?" Melihat tingkah dan gerak-gerik Ayano Koji membuat Karuizawa yakin jika ia bukanlah VIP dalam kelompoknya. Namun selain itu, Ayano Koji juga berkata jika ia bukanlah VIP. Setelah itu, Karuizawa pun kembali bersikap cuek. Melihat tingkah Karuizawa yang dingin, Ayano Koji bertanya apakah Karuizawa benar-benar mempercayainya. Kemudian Karuizawa menjawab jika tentu saja ia percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Ayano Koji. Setelah itu, Ayano Koji mulai berpikir sembari melihat Karuizawa dengan seksama. "Apa yang kucari dalam ujian ini bukanlah intinya. Sederhana saja, apa yang kuinginkan adalah memeriksa
apakah Karuizawa bisa berguna bagiku atau tidak. Sedetik kemudian datanglah Ichinose yang mengagetkan Ayano Koji. Kemudian setelah rombongan lain masuk, tiba-tiba Karuizawa pergi ke samping Machida. Setelah semua anggota berkumpul, Ichinose mulai membuka diskusi. Baiklah, percakapan belum banyak berkembang sejak kemarin malam, sehingga aku ingin kita bicara untuk bisa menemukan VIP-nya, yaitu dengan melakukan hal itu lagi. Namun lagi-lagi, rombongan kelas A tetap pada pendiriannya untuk absen dalam diskusi, sehingga Ichinose kembali berkata, "Kurasa tidak begitu. Permasalahan yang sebenarnya adalah masalah kepercayaan. Itu sebabnya aku telah mempersiapkan ini hari ini." Kemudian Ichinose menunjukkan jika apa yang disiapkannya adalah bermain kartu. Hal itu dilakukan supaya sesama anggota bisa lebih dekat dan lebih banyak melakukan percakapan. Seperti biasa, Machida nampak tidak tertarik dengan usul yang diberikan Ichinose. Namun Ichinose tidak mau menyerah. Jika kau mau mencoba, kau akan menemukan bagaimana keseruannya. Namun pada akhirnya tetap saja ada anggota yang ikut bermain dan ada juga yang tidak mau ikut bergabung. Hanya kelompok Ayano Koji, Profesor, dan kelas B yang bermain. Merekalah satu-satunya kelompok yang menikmati permainan kartu. Sementara Karuizawa lebih memilih untuk bermain HP sendiri. Waktu 1 jam sudah berlalu, sehingga durasi untuk berdiskusi sudah selesai. Kemudian Ichinose memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompoknya, karena ia tidak bisa membiarkan kelas A terus-terusan untuk bersikap pasif dalam sesi diskusi kelompok. Ayano Koji yang paham pola pikir Ichinose langsung bertanya apakah Ichinose berencana untuk menemui Katsuragi. Tak lama kemudian mereka berdua pergi bersama. Dalam perjalanan, Ichinose bertanya apakah Ayano Koji juga tertarik dengan Katsuragi juga. Namun Ayano Koji mengelaknya. Ia ikut Ichinose hanya karena Horikita berada dalam grup yang sama dengan Katsuragi. Mendengar hal tersebut, Ichinose mulai mengerti alasan Ayano Koji. Setelah sampai di ruangan kelompok naga, ternyata mereka belum menyelesaikan diskusinya. Di sisi lain, Ayano Koji berpikir jika sepertinya Horikita belum membaca pesannya. Di samping itu, berat rasanya bagi Ayano Koji untuk membayangkan Ryuen dan Katsuragi dapat berdiskusi dengan damai. Kemudian Ichinose membuka obrolan. "Ngomong-ngomong, Horikita mewakili kelas D bukan? Kanjaki bukanlah tipe orang yang mencolok seperti yang lainnya. Kelihatannya kelas D juga memiliki line up yang luar biasa. Sebagai catatan, Kanjaki adalah teman sekelas Ichinose di kelas B." Kemudian Ayano Koji membenarkan perkataan Ichinose, karena bukan hanya Horikita di grup naga, tetapi ada Kushida dan Hirata juga. Tak lama kemudian muncul Katsuragi yang keluar ruangan. Ia pun bertanya ada urusan apa Ichinose berkunjung ke ruangan grup naga. Ichinose pun menjawab jika ada hal yang ingin dia bicarakan dengan Katsuragi, sehingga ia ingin meminta waktu Katsuragi untuk bicara sebentar saja. Namun sebelum Ichinose menjelaskan maksud dan tujuannya, sepertinya Katsuragi sudah menduga apa tujuan Ichinose. Kemudian Ichinose langsung ke inti permasalahan. "Kau melarang semua siswa kelas A berbicara di antara kelompok mereka, kan? Jika itu benar, maukah kau mempertimbangkan keputusanmu kembali?" Katsuragi lalu menjawabnya dengan singkat dan padat, "Aku menolaknya. Ini adalah strategi yang kubuat untuk memperoleh kemenangan." Namun Ichinose membantahnya. "Aku pikir ujian ini berdasarkan percakapan antar anggota kelompok untuk menemukan targetnya. Strategimu tidak membuat ujian ini menjadi layak, bukan? Tetapi sepertinya Katsuragi mempunyai gagasannya sendiri. Kau tampaknya percaya jika ujian ini tentang diskusi, tetapi sebenarnya tidak. Tes ujian ini soal berpikir. Mengingat ini ujian, aku memutuskan untuk melarang diskusi." Kesal dengan pemikiran Katsuragi, akhirnya Ichinose berkata, "Bagaimanapun idemu, semua itu menyeratkan jika kau menolak adanya ujian itu sendiri." Kemudian Katsuragi menjelaskan, "Jangan salah paham dengan niatku. Tidak hanya pada ujian ini, tetapi kita akan mencari cara agar posisi kelas A saat ini di semua ujian tetap bertahan." Setelah pembicaraan mereka berdua selesai, akhirnya Katsuragi pergi meninggalkan Ichinose dan juga Ayano Koji. Setelah itu, Ichinose memutuskan untuk menunggu Kanjaki sementara Ayano Koji menunggu Horikita keluar ruangan. Namun tanpa diduga, yang keluar malahan Kushida dan juga Hirata. Saat melihat Kushida, Ayano Koji malah teringat tentang peristiwa semalam, di mana tiba-tiba Kushida yang memeluknya. Namun seperti biasa, Kushida langsung memasang wajah ramahnya untuk menyapa Ichinose.
Kemudian menyuruhnya masuk saja untuk menemui Kanjaki dan juga Horikita. Sebenarnya Ichinose merasa ragu untuk masuk ke dalam ruangan kelompok naga. Namun Kushida bersikeras jika itu bukanlah suatu masalah karena diskusi mereka sudah berakhir. Setelah masuk ke ruangan, Ichinose melihat Ryuan sedang berdiskusi bersama Kanjaki dan juga Ichinose. Selain itu, Ryuan juga langsung menyapa Ichinose. Ia berkata supaya Ichinose tidak perlu malu-malu dan menyuruhnya untuk duduk. Tanpa basa-basi, Ichinose pun tertarik untuk mendengar apa yang Ryuan bicarakan selama sesi diskusi selama 1 jam tadi. Kemudian Ryuan mulai mengatakannya, "Tentu saja, semula kau mengira jika kau berada di posisi Kanjaki, bukan? Tapi bagaimanapun, faktanya kau masuk dalam kelompok kecil." Tetapi Ichinose mencoba mengelak. "Ayolah Ryuan, penempatan dan semuanya ditentukan oleh sekolah. Bagaimana aku bisa tahu?" Namun dengan tersenyum licik, Ryuan berkata, "Jika kau belum menyadarinya, maka akan kuberitahu. Di dalam ujian ini, gurulah yang menentukan anggota kelompok. Itu artinya ada alasan kenapa kau dikeluarkan dari grup ini, meskipun kau adalah ketua kelas B." Namun tidak mau kalah, Ichinose membalas perkataan Ryuan. "Aku sudah tahu jika kelompok naga terdiri dari orang-orang yang sangat berbakat. Tapi sepertinya grup lain juga diputuskan seperti itu." Tidak mau menambah panjang perdebatan, Ryuan lalu menyindir Ayano Koji yang dianggapnya selalu bergantung pada wanita. Namun lebih lanjutnya, Ryuan mempunyai usulan untuk dipertimbangkan. Usulan dari Ryuan adalah kelas B, C, dan D bekerja sama untuk menghancurkan kelas A. 3 kelas akan bekerja sama dan berbagi informasi mengenai identitas semua VIP. Namun tentu saja Ichinose tidak serta-merta langsung setuju dengan orang seperti Ryuan. Oleh karena itu, Ryuan menawarkan sebuah perjanjian di mana mereka akan berbagi informasi VIP di antara kelas mereka masing-masing. Ayano Koji berpikir itu bukanlah perjanjian yang buruk. Namun tetap saja, ia tidak bisa langsung percaya dengan orang seperti Ryuan. Hal yang sama juga dipikirkan Horikita. Jika perjanjian tersebut tidak akan berarti jika kelas C mengkhianati mereka semua. Ichinose setuju dengan apa yang dikatakan Horikita. Itu adalah usulan yang tidak ada artinya. Tetapi Ryuan malah menuduh jika Ichinose pasti sudah melakukan analisa terhadap kelas lain. Sontak Ichinose mengelaknya karena dia bukanlah tipe orang yang seperti itu. Ichinose juga berkata jika usulan Ryuan tidak bisa diandalkan. Mendengar hal itu, Ryuan lalu berkata jika Ichinose sangat tertutup sekali, sehingga ia menasehati Ichinose supaya tahu kapan harus bersikap tegas dan juga terbuka. Namun Horikita mempunyai pendapat sendiri untuk tidak mempercayai Ryuan. Mendengar pendapat Horikita, Ryuan lalu mengejek kelas D yang dianggapnya tidak mempunyai kerja sama tim sama sekali. Tetapi bagi Ryuan, Ichinose yang sangat populer dan menguasai kelas B sangat cocok dengan usulannya. "Ya, aku baru saja mengusulkan untuk kerjasama 3 kelas. Namun menurutku, 2 kelas saja masih mungkin untuk berhasil. Bagaimana? Maukah kau bergabung denganku, Ichinose?" Kini Ryuan mencoba untuk menggoda Ichinose supaya mau bekerja sama dengannya. Dan chapter pun berakhir. Itulah prediksi apa yang akan terjadi pada anime Classroom of the Elite episode 3 nantinya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.